warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Azlinda dengan NIM 2025620003. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Pusdalini Universitas Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep of English in Education yang mencangkut tentang pertama tentang English as a first language, R1 bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, kedua English as second language, L2 sebagai bahasa kedua, dan ketiga English as a foreign language, bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Konsep of English in Education. Istilah English is a first language, L1 bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, English as a second language, L2 bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dan English as a foreign language, FL bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Digunakan untuk menggambarkan konteks yang berbeda, di mana bahasa Inggris dipelajari dan digunakan. Memahami perbedaan ini sangat penting dalam pendidikan dan linguistik, karena hal itu mempengaruhi pemerolehan bahasa, metode pengajaran, dan kemahiran pembelajar. English as a first language, L1. English as a first language mengacu pada skenario di mana bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, bahasa ibu si penutur. Bahasa Inggris tentu merupakan bahasa pertama dan utama digunakan untuk berkomunikasi di rumah, keluarga, dan di tengah masyarakat. Karakteristik kemampuan dalam bahasa pertama atau bahasa ibu. Pembelajar tentu memperoleh bahasa Inggris secara alami sejak baik dan menggunakannya dalam interaksi sehari-hari. Perendaman daya penutur bahasa tentu tertanam secara budaya dalam lingkungan berbahasa Inggris sehingga menjadikannya pembelajaran. Bahasa bersifat naluri dan otomotif. Konteks pendidikan, pembelajar bahasa pertama biasanya mengembangkan tata bahasa yang kompleks, ekspresi, idiomatik, dan nuansa bahasa Inggris tanpa instruksi formal dalam dasar-dasar. Contoh negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Implikasi para penutur bahasa pertama, bahasa ibu ini biasanya dianggap sebagai bahasa penutur asli atau hampir merupakan penutur asli dalam kemahiran mereka. Ada pemahaman mendalam tentang bahasa dan konteks budaya. Kedua, English as a second language, L2 digunakan dalam konteks di mana bahasa Inggris bukan merupakan bahasa ibu, tetapi digunakan secara luas dalam domain tertentu, seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Dengan kata lain, orang-orang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa tambahan, berkomunikasi dalam lingkungan multibahasa di mana bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa penghubung. Karakteristik paparan lingkungan, pembelajar EFL berasal dari negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa utama tetapi sering digunakan dalam kehidupan di sekolah, tempat kerja, atau media. Tujuan pembelajaran, tujuannya seringkali adalah untuk memperoleh kemahiran, untuk tujuan profesional atau akademis, atau untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat, di mana bahasa Inggris merupakan alat yang diperlukan. Konteks pembelajaran, pembelajaran formal biasanya terlibat, namun peserta didik juga memperoleh paparan melalui lingkungan mereka. Contoh negara seperti India, Nigeria, Singapura, Malaysia, Filipina. Implikasi, pembelajaran dapat mengembangkan kemahiran tinggi dalam bahasa Inggris karena sering menggunakannya, tetapi tidak kefasihan dapat bervariasi, tergantung pada paparan dan latar belakang pendidik. Bahasa Inggris dapat hidup atau digunakan berdampingan dengan bahasa ibu lainnya yang mengaruhi cara penggunaan dan pemahamannya. English as a foreign language, FL.
English as a language mengacu pada situasi di mana bahasa Inggris bukan merupakan bahasa ibu atau bahasa kedua yang umum di lingkungan si penutur. Bahasa Inggris biasanya diajarkan sebagai mata pelajaran akademis dan pelajar hanya memiliki sedikit atau tidak ada paparan dunia bahasa Inggris di luar kelas. Karakteristik paparan terbatas. Pembelajaran expert biasanya belajar bahasa Inggris di luar kelas dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sangatlah minim. Tujuan pembelajaran fokusnya pada perolehan manfaat akademis atau profesional, seperti untuk lulus ujian, memperoleh kualifikasi, atau mengakses media internasional. Konteks pembelajaran, pembelajar Eko sangat bergantung pada pembelajar instruksi dengan sedikit kesempatan untuk komunikasi spontan. Contoh negara Tiongkok, Jepang, Rusia, Brazil, Indonesia. Implikasi, pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing mungkin mencapai kemahiran tinggi dalam membaca dan menulis, tetapi seringkali kesulitan dalam berbicara dan mendengarkan karena kurangnya praktik di dunia nyata. Nuansa budaya dan kontekstual seringkali lebih sulit dipahami karena kurangnya keterlibatan